Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Salmon adalah salah satu jenis ikan yang terkenal karena kandungan gizinya yang tinggi serta rasanya yang lezat. Ikan ini hidup di perairan dingin, terutama di Samudra Atlantik dan Pasifik, dengan siklus hidup unik yang melibatkan perjalanan dari air tawar ke laut, lalu kembali ke sungai untuk berkembang biak. Kaya akan asam lemak omega-3, protein, serta berbagai vitamin dan mineral, salmon menjadi pilihan makanan sehat yang digemari di seluruh dunia. Selain itu, keberadaannya juga memiliki peran penting dalam ekosistem serta budaya masyarakat pesisir. Salmon, ikan bergizi dengan siklus hidup unik. 1. Pengenalan salmon. Salmon adalah ikan yang termasuk dalam famili Salmonidae, yang juga mencakup ikan trout, char, dan whitefish. Ikan ini terkenal karena dagingnya yang kaya nutrisi serta siklus hidupnya yang unik, di mana mereka bermigrasi antara air tawar dan air laut. Salmon dapat ditemukan di perairan Samudra Atlantik dan Pasifik, serta beberapa sungai yang bermuara ke lautan. 2. Jenis-jenis salmon. Terdapat beberapa spesies salmon yang dikenal secara luas, di antaranya Salmon Atlantik, Salmosalar, merupakan satu-satunya spesies salmon yang berasal dari Samudra Atlantik dan sering dibudidayakan secara komersial. Salmon Pasifik terdiri dari beberapa spesies yang berasal dari Samudra Pasifik, yaitu Chinook, Oncorhynchus cawitska, disebut juga king salmon, merupakan spesies terbesar dengan daging yang kaya akan lemak sehat. Coho, Oncorhynchus kisuch, dikenal sebagai silver salmon, memiliki daging merah muda yang lembut dan rasa yang khas. Soke, Oncorhynchus nerka. Dagingnya berwarna merah terang dengan rasa yang kuat, sering digunakan dalam produk salmon kalengan. Pink, Oncorhynchus gorbusca, salmon yang paling umum dengan ukuran kecil dan daging berwarna pucat. Cum, Oncorhynchus keta. Dikenal sebagai dog salmon, memiliki kandungan lemak lebih rendah dibandingkan jenis lainnya. 3. Siklus hidup salmon. Salah satu aspek paling unik dari salmon adalah siklus hidupnya yang anadromous, yang berarti mereka lahir di air tawar, tumbuh di laut, dan kembali ke sungai asalnya untuk bertelur. Siklus hidupnya meliputi telur, salmon bertelur di dasar sungai yang berpasir atau berbatu. Alevin, setelah menetas, larva kecil yang disebut alevin tetap di sarang dengan kantung kuning telur yang menjadi sumber makanannya. FRY, setelah kantung kuning telur habis, FRY mulai berenang dan mencari makanan sendiri. Par, setelah beberapa bulan hingga tahun di sungai, FRY berkembang menjadi par dengan pola garis vertikal di tubuhnya. Smolt, ketika cukup besar, salmon mulai beradaptasi dengan air asin dan bermigrasi ke laut. Dewasa di laut, salmon menghabiskan beberapa tahun di laut sebelum kembali ke sungai asal untuk berkembang biak. Spawning, pemijahan. Setelah mencapai sungai asal, salmon bertelur dan biasanya mati setelah pemijahan, menyuburkan ekosistem dengan tubuh mereka. 4. Kandungan gizi dan manfaat kesehatan. Salmon adalah sumber protein berkualitas tinggi dan mengandung banyak nutrisi penting, seperti asam lemak omega-3, EPA-DHA, mendukung kesehatan jantung, otak, dan mengurangi peradangan. Protein membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Vitamin D menjaga kesehatan tulang dan sistem kekebalan tubuh. Vitamin B12 berperan penting dalam produksi sel darah merah dan fungsi saraf. Antioksidan astaxanthin memberikan warna merah pada daging salmon dan melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. 5. Peran ekologis. Salmon memainkan peran penting dalam ekosistem, terutama dalam siklus nutrisi hutan. Ketika salmon mati setelah bertelur, tubuhnya menjadi sumber nutrisi bagi tanaman dan hewan lain di hutan sekitar sungai. Makanan bagi predator, beruang, burung, dan hewan lainnya sangat bergantung pada salmon sebagai sumber makanan utama. 6. Perikanan dan budidaya salmon. Salmon tersedia melalui 2 metode utama. Perikanan liar, salmon yang ditangkap langsung dari laut atau sungai, sering dianggap lebih alami dan memiliki rasa lebih khas. Aquaculture, budidaya ikan, salmon dibesarkan di tambak atau keramba untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi.
Budidaya salmon dapat membantu mengurangi eksploitasi ikan liar tetapi juga memiliki tantangan seperti polusi lingkungan dan penyebaran penyakit. 7. Ancaman dan konservasi. Populasi salmon menghadapi berbagai ancaman, termasuk perubahan iklim mengganggu suhu air dan siklus migrasi salmon. Overfishing, penangkapan berlebihan dapat mengurangi populasi salmon liar. Kerusakan habitat, pembangunan bendungan dan polusi sungai dapat menghambat perjalanan salmon ke tempat bertelur. Penyakit dan parasit, terutama dalam sistem akuakultur yang padat. Upaya konservasi yang dilakukan meliputi restorasi habitat sungai, regulasi penangkapan ikan untuk mencegah overfishing, pengelolaan tambak salmon yang lebih berkelanjutan. Fakta unik tentang salmon. Memiliki GPS alami. Salmon dapat kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan dengan menggunakan medan magnet bumi dan indera penciuman yang sangat tajam. Mereka mengingat aroma unik sungai asalnya untuk menemukan jalan pulang. Dapat melompat hingga 3 meter. Saat bermigrasi ke hulu sungai, salmon mampu melompati air terjun atau rintangan dengan tinggi hingga 3 meter untuk mencapai tempat bertelur. Mengubah warna saat bertelur palet seniman. Salmon mengalami perubahan warna tubuh selama musim kawin. Misalnya, soke salmon berubah dari warna perak menjadi merah terang dengan kepala hijau. Bisa hidup di air tawar dan air laut gelombang air Taman Nasional 2. Salmon adalah ikan anadromous, yang berarti mereka lahir di air tawar, hidup di laut, dan kembali ke air tawar untuk bertelur. Mati setelah bertelur, spawning, tengkorak. Sebagian besar salmon, terutama spesies Pasifik, mati setelah bertelur. Tubuh mereka yang membusuk menjadi nutrisi penting bagi ekosistem sungai dan hutan sekitarnya. Astaxanthin, rahasia warna merah dagingnya sushi. Warna merah khas daging salmon berasal dari astaxanthin, pigmen antioksidan yang didapat dari memakan plankton dan krustasea kecil. Salmon Atlantik dan Pasifik tidak bisa bercampur tanda dilarang masuk. Salmon Atlantik, Salmosalar, hanya memiliki satu spesies, sedangkan salmon Pasifik terdiri dari beberapa spesies berbeda. Mereka tidak bisa berkembang biak satu sama lain. Memiliki pengaruh besar pada ekosistem pembibitan. Ketika salmon mati setelah bertelur, tubuh mereka memperkaya tanah di sekitar sungai dengan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor, yang membantu pertumbuhan tanaman di hutan. Pernah dibawa ke Selandia Baru dan Argentina pesawat 2. Salmon bukan ikan asli Selandia Baru dan Argentina. Mereka diperkenalkan ke sana untuk olahraga memancing dan sekarang berkembang biak di alam liar. Dapat berpuasa berbulan-bulan saat migrasi pelari 2. Saat berenang kembali ke hulu sungai untuk bertelur, salmon berhenti makan dan mengandalkan cadangan energi dalam tubuhnya. Salmon bukan hanya ikan yang lezat, tetapi juga spesies yang luar biasa dengan keunikan yang menakjubkan. Ikan kilauan. Mitos dan fakta tentang salmon. Mitos, salmon selalu kembali ke sungai asalnya dengan akurasi 100%. Tanda centang putih tebal fakta. Meskipun sebagian besar salmon memang kembali ke sungai tempat mereka lahir, ada beberapa yang tersesat atau menetap di sungai lain. Ini disebut sebagai straying dan merupakan mekanisme alami untuk memperluas populasi salmon ke habitat baru. Mitos, semua salmon mati setelah bertelur. Tanda centang putih tebal fakta. Salmon Pasifik seperti Chinook, Coho, Soke, Pink, dan Cum memang mati setelah bertelur. Namun, salmon Atlantik, Salmosalar, kadang-kadang bisa bertelur lebih dari sekali dalam hidupnya. Mitos, semakin merah warna daging, semakin sehat salmonnya. Tanda centang putih tebal fakta. Warna merah daging salmon berasal dari astaxanthin, pigmen alami yang didapat dari makanan seperti krill dan plankton. Salmon liar cenderung lebih merah dibanding salmon budidaya, tetapi kandungan gizinya tidak selalu lebih baik. Nutrisi tergantung pada jenis makanan dan habitatnya. Mitos, salmon liar selalu lebih baik daripada salmon budidaya. Tanda centang putih tebal fakta. Salmon liar memiliki lebih sedikit lemak dan mungkin lebih kaya omega 3, tetapi salmon budidaya sering mengandung lebih banyak lemak sehat karena pola makannya. Namun, kualitas salmon budidaya tergantung pada praktik akuakultur yang digunakan. Mitos, salmon itu ikan yang selalu sehat dikonsumsi. Tanda centang putih tebal fakta.
Meskipun salmon kaya akan nutrisi, salmon budidaya dari peternakan yang buruk bisa mengandung kontaminan seperti PCB dan antibiotik. Oleh karena itu, penting memilih salmon dari sumber yang terpercaya. Mitos, semua salmon bermigrasi jauh ke lautan. Tanda centang putih tebal fakta, tidak semua salmon melakukan perjalanan jauh ke laut. Beberapa salmon kerdil, Kokanee salmon, menghabiskan seluruh hidupnya di danau air tawar tanpa pernah pergi ke laut. Mitos, semua salmon itu sama. Tanda centang putih tebal fakta, ada berbagai spesies salmon dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, Chinook, king salmon, memiliki kandungan lemak lebih tinggi dan rasa lebih kaya dibandingkan pink salmon, yang lebih ringan dan sering digunakan dalam produk kalengan. Mitos, makan salmon bisa membuat kulit jadi merah muda. Tanda centang putih tebal fakta, meskipun salmon mengandung astaxanthin, yang juga digunakan dalam suplemen kesehatan kulit, mengonsumsi salmon tidak akan langsung mengubah warna kulit manusia menjadi merah muda. Mitos, salmon bisa memanjat air terjun setinggi 10 meter. Tanda centang putih tebal fakta, salmon memang bisa melompat hingga 3 meter, tetapi tidak mampu melompati air terjun setinggi 10 meter. Mereka biasanya mencari jalur alternatif seperti anak sungai yang lebih landai. Salmon bukan hanya ikan lezat, tetapi juga penuh dengan kisah unik yang kadang bercampur antara fakta dan mitos. Secara keseluruhan, salmon bukan hanya ikan yang lezat dan bergizi, tetapi juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan budaya di berbagai belahan dunia. Siklus hidupnya yang unik, kandungan nutrisinya yang kaya, serta dampaknya terhadap lingkungan menjadikannya spesies yang sangat berharga. Namun, ancaman seperti perubahan iklim, penangkapan berlebihan, dan degradasi habitat membuat perlindungan salmon menjadi hal yang krusial. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa salmon tetap menjadi sumber daya alam yang lestari bagi generasi mendatang. Dan itulah cerita luar biasa dari kehidupan fauna yang telah kita bagi. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe. Terima kasih telah bergabung dengan kami di dunia ajaib kehidupan fauna.